Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Mas Keri, makanya Pak Riza ya, Pak Riza Khalid ya. Kerugian negara yang fantastis tersebut diantaranya berasal dari sejumlah komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, hingga kerugian impor minyak mentah melalui broker. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ngeri negara kita ya, ngeri negara kita ini begitu kan ya. Ini pengakuan dari Kejagung asli ya, ternyata begitu kan ya, ternyata modus Pertamina yang kemudian RON-nya 90 menjadi 92, ternyata per tahun itu kerugian negara 193 triliun. Itu per tahun loh, bukan jangka 2018 sampai 2023. Itu per tahun. Artinya apa? Artinya kalikan saja begitu berapa tahun sudah. Dan di era itulah ya, seorang Mulyono begitu kan ya, harus diadili juga begitu sebagai minta pertanggungjawaban. Kenapa Bang kok katakan seperti itu? Ya karena di era Jokowi begitu kan ya. Ya penegakan hukum kurang maksimal di situ. Dan pada akhirnya pengakuan-pengakuan dari beberapa yang ditemukan hari ini, 7 tersangka di situ begitu kan, sudah diceplosan ke penjara. Bayangkan ya, Jaksa Agung ini kabarnya mengatakan begini, yang pasti 193,7 triliun ya, triliun itu 1 tahun. Jadi 5 tahun 2018-2023, silakan aja hitung berapa kerugiannya. Ngeri bos ya. Ini Pak Jaksa Agung yang mengatakan seperti itu begitu. Ngeri pada akhirnya. Dan disinilah modus korupsi bos Pertamina ya, Patraniaga itu dioplos ya. Dioplos RON 90 menjadi 92. Dan 3 bahan BBM ya, Beroktan itu rendah ke mesin. Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, masyarakat sudah diberikan aturan-aturan begitu kan ya, aturan barcode lah, aturan inilah begitu dan sebagainya. Agar apa? Agar beli Pertamina yang mereknya di situ adalah merek Pertamax ya. Ternyata Pertamaxnya dioplos. Ngeri pada akhirnya. Inilah yang akan terjadi begitu kan ya. Kerugian negara sudah mencapai 193,7 triliun itu dalam jangka 2018 sampai 2023. Kalikan saja berapa itu begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung bahwa wah, ini kenapa di era Jokowi tidak menemukan ini begitu kan. Erick Thohir kemana hari ini? Lebih baik mengundurkan diri. Pecat saja Erick Thohir. Itu aja. Ini kan BUMN bos. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat marah besar ya. Sekarang ini marah besar. Kedua, hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh IPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya. Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa ya kan. Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Jadi nampaknya masyarakat sering disalahkan, masyarakat karena disubsidi begitu sering disalahkan. Ujung-ujungnya apa yang terjadi begitu?
ujung-ujungnya ternyata kelakuan para pejabat seperti itu begitu kan ya, sungguh luar biasa. Nah, makanya di era Jokowi ini begitu kan ya, silahkan adili orang-orang mereka kalau perlu. Ya, yang namanya Mulyono begitu kan, ya, harus benar-benar ditindak di situ begitu. Nah, ini sudah ditipu sama ternak-ternak Mulyono di situ. Korupsi besar-besaran, dan itu adalah merupakan anak buah Mulyono. Apakah terjadi? Apakah seperti itu? Bisa saja terjadi begitu kan ya. Korupsi besar-besaran begitu hanya terjadi di era Mulyono. Ngeri gak? Coba kita baca. 7 ekor ini begitu sangat pantas kalau dihukum ya. Meneguk yang minyak mentah sampai mampus ya. Kita lihat saja realitanya begitu kan. Ada ini yang sudah jadi tersangka di situ. Ternyata buat aturan sana sini, ternyata demi pribadinya dan menguntungkan diri sendiri. Hukuman mati sangat layak begitu kan. Kenapa di era Prabowo ini hari ini harus masih pesimis terhadap penegakan hukum? Karena Prabowo tidak berani memberikan ya regulasi atau kebijakan memiskinkan para koruptor, dihukum mati para koruptor. Itu tidak bisa. Bagaimana kalau seorang Mulyono lalu kemudian ada dugaan korupsi? Ngeri pada hukumnya, pada hakikatnya begitu kan. Jadi saya kira kasihan masyarakat hari ini. Ternyata masyarakat sudah menikmati subsidi, tahu-taunya dioplos seperti itu begitu kan ya. Dan pada akhirnya Pertamax banyak yang menggunakan ya. Lihat saja begitu kan ya. Beli Pertalite mending beli Pertamax tidak ngantri. Pada ujung-ujungnya dioplos. Ngeri kan? Rakyat lagi di situ begitu kan ya. Rakyat lagi ya. Mestinya kita tahulah bahwa di negara kita apa yang tidak bisa dilakukan begitu kan. Apa yang tidak bisa di situ. Masyarakat harus benar-benar menuntut dengan kenyataan seperti ini begitu kan. Masyarakat harus benar-benar mengadili ya, minta pertanggungjawaban. Jadi kalau mesin mobil kita mogok, mobil kita sudah mesinnya rusak, sepeda kita mungkin sudah rusak, ini seharusnya minta pertanggungjawaban. Nampaknya negara kita negara gimana begitu kan ya? Semakin hari semakin menunjukkan nuansa ya semakin pesimis lah ya. Negara boncos karena subsidi untuk rakyat. Apakah benar? Ya kita lihat saja. Ya semakin banyak aturan sana sini begitu kan ya. Negara boncos itu ya karena sistem pengawasan korupsi lemah. Karena duit subsidi ditilep maling kelas atas. Karena oknum tiap hari ya malakin rakyat sampai pengusaha. Karena oknum pejabat ya bancakan duit makan uang rakyat di situ. Ini yang terjadi begitu. Kalau ini di era Prabowo ingin membersihkan semua, berantas semuanya ya. Nampaknya di era zaman Jokowi ya aman-aman aja orang-orang seperti itu. Pantesan banyak yang dukung Jokowi. Ternyata ngeri bos pada akhirnya. Di era Jokowi 2 periode, kabarnya 2018 sampai 2023 begitu kan ya. Kabarnya sampai hari ini. Kita lihat saja realitasnya. Penegakan hukum di era Jokowi lemah bos ya. Ya karena apa? Ya karena mau ditindak bagaimana, sedangkan banyak orang-orang mereka kok begitu kan. Ngeri kan ada akhirnya. Jadi saya kira di era Prabowo ini tanpa pandang bulu siapapun harus benar-benar diberantas begitu kan ya. Ini banyak komentar-komentar dari netizen. Koruptor Indonesia enak karena hukumnya juga bisa dibeli. Karena hitung-hitungan begitu kan ya, korbanin 1 triliun bisa turun dari seumur hidup. Ya, bisa ke 6,5 tahun sambil ngakak ketawa ke TV. Bisa begitu. Harus dikuat dan ditindak siapa di balik kasus ini yang punya peran penting selain Dirut Pertamina ya. Makanya yang menjadi pertanggungjawaban di situ adalah seorang Erick Thohir begitu kan. Setidaknya Erick Thohir ini panggil di situ begitu karena untuk memberikan klarifikasi bagaimana yang terjadi begitu. Kalau Erick Thohir rasa malu terhadap dirinya, mundur aja begitu. Kabarnya BUMN untung, pada kenyataannya buntung. Orang-orang ini begitu kan ya, kelakuan-kelakuan para maling-maling di situ begitu kan harus diproses secara hukum ya. Jadi kalau hanya dihukum 20 tahun ngapain begitu? Gampang bos.
ganti pemimpin, ganti presiden, keluar deh mereka. Ya, korupsinya ratusan triliun. Jadi artinya apa? Kalau ada orang yang korupsi ratusan triliun lalu kemudian mengembalikan hanya 1 triliun, untung besar di situ. Malah Prabowo mengatakan, siapa yang korupsi kembalikan secara diam-diam. Pret. Inilah kenyataannya begitu. Pernyataan Prabowo ini blunder justru. Kenapa Bang mengatakan seperti itu? Seharusnya memberikan regulasi yang baik, begitu kan ya. Coba yang korupsi di situ miskinkan, hukum seumur hidup, begitu kan. Biar takut dong, ya biar takut. Ya inilah ternak-ternak Mulyono begitu kan ya. Hukum ya agak lemah di situ begitu. Tapi pada akhirnya di era Prabowo hari ini memberantas ini semua saya apresiasi yang sangat luar biasa. Makanya tidak heran saya sering mengatakan bahwa Prabowo ini dicap ya sebagai orang bapak atau presiden hukum begitu nantinya begitu karena membereskan masalah soal hukum. Belum ada presiden-presiden yang membereskan masalah soal hukum. Dari turun-turun ya seperti itu. Orang ini itu tidak lepas dari kedekatan mereka dengan seorang pengusaha oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan. Dan saat inilah yang kemudian Prabowo punya tantangan besar terhadap rakyatnya, menanti keadilan seadil-adilnya. Itu yang paling baik. Tunggu saja action Prabowo. Nampaknya saya masih pesimis kok kepada Prabowo begitu kan. Jangan-jangan kenapa kok pesimis? Ya kita lihat saja begitu kan, yang namanya Jokowi diteriakin hidup Jokowi begitu kan. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ya rakyat jadi menonton saja begitu kan. Gerak-gerik mereka hanya menonton ya. Dibuat aturan sini mau, dia buat aturan mau, bagaimana lagi begitu. Kerugian negara sampai 193 triliun itu per tahun ya, kabarnya begitu kan, itu per tahun. Kalau dikalikan sampai 2023 bagaimana? Kaya bos, hampir 1.000 triliun. Ngeri ini begitu kan ya. Ngapain masih ada efisiensi kalau pada toh hakikatnya ini adalah cikal bakal orang-orang yang kemudian ambisi kekuasaan, korupsi di mana-mana begitu kan. Buat apa begitu? Ngeri mas, ini ngeri ya. Kita tunggu keadilan dari seorang Prabowo dan kita tunggu begitu apakah Prabowo ini masih punya nyali untuk penegakan hukum yang ada. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.